Ada baju bagus nih. Jaket juga bagus. Ini ada handphone bagus lagi. Wah, wah, wah. Sangat menggoda ya. Hey, halo. Bapak dan Ibu guru dari komunitas guruku. Ketemu lagi dengan saya, Safir Senduk. Nah, Bapak Ibu, godaan belanja online memang luar biasa. Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang tergoda. Tapi bedanya adalah saya bisa mengendalikan diri sebetulnya. Nah, banyak yang tanya ke saya, bagaimana sih caranya kita bisa mengendalikan diri dari godaan belanja online? Ini menarik, kenapa? Karena seperti yang kita tahu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, ketika Anda ingin berbelanja, Anda harus datang ke sebuah tempat, Anda datang ke sebuah mall, Anda datang ke sebuah toko, dan Anda bisa membeli di situ. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, pertama-tama mungkin Anda bisa membuka toko atau Anda bisa melihat toko yang disajikan secara online di sebuah website www.namatoko.com misalnya ya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang makin luar biasa, website-website tersebut sekarang tampil tidak hanya di website tapi juga dalam bentuk aplikasi. Bahkan bisa dibilang sekarang mungkin tidak banyak orang yang membuka website di HP-nya kecuali kalau dia ngeklik link saja, tetapi di HP, kalau kita udah bicara di HP, maka yang Anda buka adalah aplikasinya. Jadi bisa aplikasi sebuah toko, jadi Anda mendownload aplikasi dari toko yang memang barang-barang yang Anda suka, atau yang kedua adalah Anda mendownload aplikasi marketplace. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengendalikan diri dari godaan belanja online? Oke, ini menarik juga. Kenapa? Karena begini, mungkin Anda pernah dengar kata-kata sebagai berikut. Belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semua dari Anda pernah dengar ya? Belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kemudian dia bilang, Pak Safir, nenek-nenek pergi ke Monas juga tahu, Mas Safir. Belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nggak usah bilang lagi ke saya, Mas Safir, saya sudah tahu. Saya setuju sama Anda. Anda pasti sudah sering dengar, Anda pasti sudah tahu. Nggak mau lagi dibilangin bahwa kalau belanja tuh belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Saya setuju sama Anda. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata sekitar 75% dari transaksi pembelian seseorang di marketplace itu seringkali terjadi bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. 75%. Kaget kan pertanyaannya sekarang? Loh Mas Hafir, tadi kan Anda sudah bilang bahwa Anda sudah tahu dengan kalimat belilah apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Betul kan? Anda tadi sudah bilang Anda sudah tahu. Bahkan Anda bilang, Mas Hafir nggak usah ngomong gitu, saya juga udah tahu. Iya, Anda sudah tahu. Tapi pengalaman menunjukkan 75% dari transaksi pembelanjaan seseorang di marketplace itu terjadi karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Anda tahu kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, ini saya kasih tahu sama Anda rahasianya. Karena ternyata 10 tahun belakangan ini tuh muncul sebuah ilmu baru dalam dunia penjualan, namanya hypnosis selling. Nah, apa itu hypnosis selling? Secara simpel, hypnosis selling adalah sebuah ilmu atau ilmu di bidang penjualan di mana si penjual akan mengeluarkan narasi atau kata-kata yang berusaha masuk ke alam bawah sadar Anda atau masuk ke emosi Anda sehingga Anda membeli barang karena emosi. Bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi, karena keinginan. Saya kasih contoh, misalnya Anda perempuan, oke, Anda perempuan, kemudian Anda masuk ke sebuah marketplace, Anda lihat, kemudian ada sebuah kerudungnya bagus banget ya, tapi yang menarik adalah di kerudung tersebut ada kata-katanya sebagai berikut. Anda mau terlihat cantik seperti artis yang itu. Kalau Anda mau terlihat cantik seperti artis yang itu, Anda pakai kerudung ini karena kerudung ini bagus banget. Ini sudah pernah dipakai oleh artis A atau artis B. Ini fotonya. Dan kalau Anda pakai, bisa jadi Anda akan mirip seperti artis yang satu ini ada di foto ini. Itu pertama. Yang kedua, kerudung ini juga akan membuat Anda terlihat makin cantik. Dan kalau Anda terlihat makin cantik, Anda akan semakin disayang oleh suami. Bayangkan hanya dengan membeli kerudung ini, suami akan makin cinta sama Anda. Luar biasa sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Anda membeli kerudung tersebut bukan karena kerudungnya, tapi karena Anda nomor satu, Anda kepingin terlihat mirip seperti si artis A atau artis B. Dan yang kedua adalah dengan membeli kerudung tersebut, Anda berharap Anda akan makin disayang suami. Bukan kerudungnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Anda bisa membelinya? Karena di situ si penjual sudah membangkitkan emosi Anda bahwa Anda akan membeli berdasarkan emosi tersebut, bukan karena kebutuhan. That is hypnosis selling. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, apakah salah kalau Anda membeli
karena keinginan, karena emosi, bukan karena kebutuhan. Nggak salah. Anda tahu kenapa nggak salah? Karena kita manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Anda punya emosi, itu wajar. Tapi yang salah adalah kalau Anda membeli 100% karena emosi, tapi tidak melibatkan kebutuhan. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ini yang harus Anda lakukan. Setiap kali Anda melihat narasi penjualan, copywriting di jualan barang ya, Anda melihat iklan-iklan di sosial media, iklan yang jualan barang ini atau iklan yang jualan barang itu, bedakan antara kata-kata yang masuk ke kebutuhan Anda atau kata-kata yang berusaha masuk ke emosi Anda. Pokoknya kalau dia udah pakai kata-kata menggunakan produk ini Anda akan terlihat makin cantik, menggunakan shampoo ini Anda akan terlihat seperti seorang laki-laki sejati, karena laki-laki sejati tidak pakai shampoo yang dipakai oleh semua orang di rumah. Laki-laki sejati pakai shampoo khusus laki-laki. Atau Anda sudah sering mendengar kata-kata silakan Anda beli barang ini supaya Anda terlihat seperti seorang sultan ya. Pokoknya kalau ada kata-kata seperti itu, maka itu adalah kata-kata yang berusaha masuk ke dalam emosi Anda dan berusaha supaya Anda membeli karena emosi. Sekali lagi apa harus Anda lakukan? Lihat kata-kata tersebut dan pastikan bahwa kata-kata tersebut tidak berhubungan langsung dengan barang yang ingin Anda beli. Cari kata-kata yang memang berhubungan langsung dengan barang yang ingin Anda beli dan ambil keputusan membeli karena kata-kata yang memang berhubungan langsung dengan kebutuhan itu, bukan dari kata-kata yang sifatnya masuk ke dalam emosi. Saya tahu memang tidak mudah, saya tahu memang butuh jam terbang, tapi saya pikir dengan Anda rajin-rajin melihat kata-kata jualan dari sebuah barang yang sedang dipromosikan, Anda bisa membedakan dengan jelas mana kata-kata yang berusaha masuk ke emosi Anda, mana kata-kata yang berusaha masuk ke logika atau kebutuhan Anda. Saya yakin 70%, 80% dari kata-kata jualan barang selalu berusaha masuk ke emosi Anda. Nggak apa-apa, kita manusia biasa, kita pasti punya emosi, tapi pastikan sebelum membeli, pastikan logika Anda ikut terlibat. Contohnya misalnya apa? Anda membeli barang mungkin karena kualitasnya, Anda membeli barang mungkin karena harga dibanding kualitasnya sangat beda jauh, kualitasnya tinggi tapi dengan harga sangat murah, silakan dibeli. Atau yang ketiga mungkin dengan garansinya, mungkin kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulannya mungkin dan sebagainya. That is keputusan membeli barang karena logika. Tetapi kalau Anda membeli barang karena emosi, biasanya hubungannya ke nomor satu, ketakutan, rasa takut. Kalau Anda nggak punya barang ini, Anda takut akan begini atau begitu. Nomor dua, mungkin feel-nya seperti apa. Dengan memakai barang ini, Anda merasa punya feel tertentu. That is emosi. Kemudian yang ketiga adalah kebanggaan. Dengan memakai brand tertentu, Anda merasa punya kebanggaan. Itu emosi. Sekali lagi, kalau Anda ingin bisa mengendalikan belanja online Anda, pastikan keputusan membeli Anda itu, ketahuilah bahwa keputusan membeli Anda bisa berdasarkan dua hal, karena emosi atau karena logika. Kalau karena emosi nggak apa-apa, Anda manusia biasa, tapi pastikan logika Anda juga ikut terlibat. Mudah-mudahan tips dari saya tadi bisa membantu Anda dalam mengurangi keborosan Anda karena seringnya Anda berbelanja karena godaan belanja online.